Data menunjukkan hampir setengah lansia masih bergantung pada keluarga. Seiring meningkatnya jumlah penduduk lansia, maka kebutuhan akan pendampingan dan juga perawatan berkualitas semakin besar. Berangkat dari kebutuhan tersebut, sejumlah calon maupun praktisi caregiver mengikuti pelatihan intensif untuk memperdalam kemampuan dalam mendampingi dan juga merawat lansia. Pada 2045, jumlah lansia diproyeksi hampir 2 kali lipat. Bahkan data menunjukkan hampir setengah lansia masih bergantung pada keluarga. Meningkatnya jumlah penduduk lansia tentu membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang siap mendampingi. Bukan hanya dari sisi pelayanan kesehatan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari kebutuhan inilah, pelatihan para caregiver menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas perawatan lansia. Antusiasme memancar dari wajah para peserta saat mengikuti 2 hari pelatihan caregiver. Kegiatan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam mendampingi, merawat, serta memahami kebutuhan para lansia secara menyeluruh. Ya, saat ini jumlah lansia di Indonesia sekitar 11%, tapi dalam 20 tahun ke depan kita akan mencapai age society ya, di mana lansia itu udah lebih dari 20%. Jadi memang ini menjadi concern kami semua, terutama di bidang lansia ya. Jadi ternyata kita itu sebagian besar adalah sandwich generation ya, jadi sekitar angkanya itu 71% orang tua itu sangat tergantung pada family-nya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tingginya angka caregiver ya, kebutuhan caregiver di Indonesia. Jadi tinggi banget dan ini makin menjadi trending ya, makin banyak orang mulai care ya terhadap caregiver, yaitu yang merawat lansianya. Jadi caregiver tuh ada 2, yaitu informal dan formal caregiver. Ya, jadi ada 2 tipe ya. Informal itu misalnya anak yang merawat orang tuanya. Sedangkan ada juga caregiver formal itu yang ada imbal jasa. Peserta juga diajak berdiskusi dan mengikuti praktik langsung bersama para tenaga medis dan ahli geriatri, sehingga dapat memahami berbagai kondisi yang kerap dihadapi lansia dalam kehidupan sehari-hari. Selain mempelajari aspek kesehatan, peserta juga mendapatkan pemahaman tentang perilaku lansia, termasuk pentingnya memenuhi kebutuhan gizi melalui pola makan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan. Pengetahuan ini menjadi bekal penting untuk menjaga kondisi kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup lansia. Kenapa caregiver atau keluarga harus mengetahui kebutuhan nutrisi lansia? Karena ya tadi, jangan sampai patokannya hanya mau makan, tapi bisa memenuhi kebutuhan energi, protein, serat, karena kan banyak juga yang sudah tidak ada giginya, jadi nggak bisa makan sayur sama buah atau tidak bisa makan lauk gitu. Jadi caregiver tuh sama keluarga harus mengetahui berapa banyak makan yang harus dikonsumsi oleh para lansia. Dalam materi praktik, para peserta difokuskan mempelajari berbagai teknik dasar, mulai dari cara mendampingi aktivitas lansia, mengenali masalah kesehatan yang umum terjadi pada usia lanjut, hingga menerapkan teknik perawatan yang aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan masing-masing lansia. Sebenarnya kalau misalkan ditanya paling membuka wawasannya, semuanya, karena saya ini nggak ada latar belakang sama sekali mengenai pelatihan caregiver, sebelumnya juga nggak pernah ikut, ini yang pertama kali. Jadi paling membuka wawasannya sebenarnya semuanya, dari yang kemarin tuh materinya kayak psikologisnya si lansia, terus ternyata lansia itu adalah yang sehat. Terus kalau kita mau ngomong yang sakit ternyata namanya geriatri gitu kita sebutnya. Terus habis itu kemarin juga ada pelatihan gimana kita membolak-balikan atau latihan gerakan, terus membalikkan badan, memindahkan ambulansi yang seperti itu gitu. Nah, terus tadi hari ini juga baru tahu kalau misalkan lansia juga ternyata ada porsi-porsi makanan yang disarankan seperti itu. Bagi sebagian peserta yang telah berprofesi sebagai caregiver, pelatihan ini bukan hanya menjadi sarana menambah wawasan, tetapi juga menjadi ruang untuk berbagi pengalaman dan mempelajari berbagai pendekatan dalam merawat lansia. Menemani di masa senja dengan harapan terbaik bagi para lansia.
menikmati masa tua yang sehat, mandiri, dan berkualitas. Dari Jakarta, Sylvia Agnes, Rizky Amron, Aljon Media melaporkan.